Sobat Batang Help, saat ini Batang Help berada di kediaman rumah Mas Nasruddin, yang mana ada akun TikTok yang viral saat ini. Kepulangan dari Jepang tanpa mengabari orang tua yang di rumah membuat kejutan. Nah, ini saat ini Batang Help ingin ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan yang bersangkutan, yaitu Mas Nasruddin. Oke, kita ikuti saja teman-teman. Sobat Batang Help, saat ini Batang Help berada di kediaman rumah JPN underscore nyentrik 1 ya, akun TikTok yang viral saat ini. Kebetulan beliaunya ini putra daerah asli orang Batang ya. Ini ada di sebelah saya, namanya Mas Nasruddin. Mas Nasruddin, usia berapa Mas? 22 tahun. Nah, boleh diceritakan Mas rencana pembuatan video sampai ingin pulang ke rumah ini dari Jepang tadi gimana awalnya? Awalnya sih juga terinspirasi ya sama orang lain juga membuat video kayak gitu. Membuat kayak gitu kok juga pas anak perantauan kan, kalau lihat video kayak gitu kan langsung ambiar gitu, langsung sedih, tiba-tiba nangis dan lain sebagainya. Nah pas itu kan saya punya pikiran bikin itu juga hal yang sama, tapi kan dengan momen yang berbeda gitu ya. Masih jadi ojol karena saya dulunya jadi ojek online di Gojek juga. Terus jadinya saya jadi ojol. Oh gitu. Jadi itu yang video yang ada di TikTok itu kejadian tanggal berapa Mas? Video yang di TikTok kejadian tanggal 2 berarti ya Mas, 2 April hari Sabtu pas pagi itu, awal puasa, pas awal puasa. Puasa pertama ya? Puasa pertama. Oke, puasa pertama. Saat ini Batang Help ngobrol dengan Mas Nasruddin ini tanggal 15 April 2022 atau hari Jumat tepatnya ya. Oke. Saat ini pukul 1.30 siang ya. Nah, boleh tahu nggak Mas, sejak kapan Mas Nasruddin ada di Jepang? Saya sejak di Jepang itu sejak lulus sekolah langsung ke Jepang, berarti tahun 2018 bulan November itu berangkat. Sebelumnya kan berarti pelatihan dulu dan sebagainya setengah tahun, berarti prosesnya dari bulan November, bulan Mei ya, udah mulai pelatihan, terus berangkatnya bulan November. Bulan November ya. Iya. Oke, Mas Nasruddin, Iya. kira-kira boleh tahu nggak di sana di Jepang itu bekerja di perusahaan apa Mas? Saya bekerja di perusahaan pembuatan spare part mobil, namanya Oil Seal. Itu pembuatan oil seal dari mobil, terus pesawat, terus kapal, kereta dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Iya. Berarti tinggal di Jepang ini sudah 3,5 tahun ya kalau 3 lihat tahun di setengah. TikTok itu ya. Iya. TikTok apa namanya, JPN underscore Nyentrik nyentrik 1 1 ya. Boleh diceritakan ya Mas, kehidupan di Jepang seperti apa gitu selama 3,5 tahun? Kehidupan di Jepang ya begitu apa ya, awal datang ke sana benar-benar shock banget karena kondisi di sini sama di Jepang kan berbeda. Kayak budaya membuang sampah pada tempatnya benar-benar disiplin, terus waktunya nggak boleh ngaret. Kalau di sini kan ngaret gitu. Terkenal juga jamnya, jam ngaret kalau orang Jepang bilang juga. Terus apa ya, soal makanan juga itu awal-awal juga shock karena di sana kan mayoritas mengandung babi gitu. Jadinya kalau mau makan itu harus masak sendiri dan sebagainya, harus pilih-pilih sendiri kan mayoritas yang orang Indonesia ke sana kan muslim ya Mas. Jadinya ya harus masak sendiri. Kalau mau jajan keluar juga harus pilih sendiri. Oh, pilih sendiri. Jadi baru tahun ini punya kesempatan buat mudik ya Mas? Iya, baru tahun ini. Kira-kira dulu sebelum berangkat ke Jepang, Mas Nasruddin ini punya prestasi apa yang sudah pernah dicapai sebelum berangkat ke sana? Ya prestasinya sih dulu juga saya atlet ya Mas, atlet panjat tebing, terus juga biasa ngikuti event-event kayak kejuaraan kabupaten kayak gerak jalan, terus lari dan lain sebagainya. Terus juga dulu bimbang ya mau lanjutin ke Jepang apa mau daftar kuliah, soalnya udah diterima juga di perguruan tinggi negeri. Oh, jadi ada dua opsi lagi. Dua opsi. Mau berangkat ke Jepang atau lanjut belajar di Indonesia gitu ya. Oke.
Oke, Mas Nasruddin, ini pertanyaan berikutnya mungkin mewakili teman-teman atau sobat Batang Hub yang ingin bertanya, kira-kira kok bisa Mas Nasruddin bisa berangkat bekerja ke Jepang sampai 3,5 tahun padahal berada di kota kecil Batang ya? Iya. Kok bisa bekerja sama-sama? Bisa diceritakan ya Mas detailnya? Iya. Mas? Awalnya kan saya sekolah di SMK Negeri 1 Kaneman, terus SMK Negeri 1 Kaneman itu kan kerja sama yang nyalurin kerja ke Jepang itu namanya PTJ. Itu sudah kerja sama udah lama sama SMK Negeri 1 Kaneman. Jadinya sebelum lulus sekolah pun saya sudah terima di sana. Sudah diterima, terus saya pendidikan di Jakarta 6 bulan. Habis itu kelar kan saya bisa berangkat. Prosesnya itu kan juga panjang, nggak serta-merta gampang gitu ya Mas. Kalau pendidikannya itu soalnya juga kayak digembleng soal mental, soal fisik dan lain sebagainya. Karena nggak mudah sih untuk pergi ke Jepang, soalnya di sana juga kan kayak tekanan tinggi, tekanan pressure kerja kan begitu besar gitu. Kalau nggak siap kayak gitu kan nantinya kan jadi down, malah jadi stres dan gila malah. Oh, gitu. Jadi pada saat satu angkatannya Mas Nasruddin ini kira-kira berapa orang Mas yang bisa berhasil berangkat sana? Sekitaran 20 orangan ya. 20 orang. Orang Batang semua. Orang Batang semua SMK Nusa. Luar biasa, orang Batang berangkat ke Jepang 20 orang pada tahun 2018. Setelahnya itu kan karena ada pandemi COVID ya Mas, jadinya kan nggak bisa memberangkatin siswa-siswa barunya untuk pergi ke Jepang, makanya agak dipending. Sampai sekarang udah lumayan dibuka bergilir bertahap. Oh gitu. Jadi ke 20 orang yang berangkat ke Jepang saat itu semuanya dari SMK Negeri 1 Kaneman. Oke, berarti kita patut acungi jempol ya untuk sekolah tadi yang disampaikan sama Mas Nasruddin. Jadi memang benar-benar prestasinya luar biasa sampai diakui di Jepang. Nah, boleh tahu nggak Mas, aktivitas selama di Jepang itu apa saja yang dilakukan, termasuk mengenai hobi yang saya dengar, saya tahu kayaknya hobinya fotografer ya. Iya. Terus selain itu aktivitasnya apa aja gitu selain? Ya untuk aktivitas sehari-hari sih ya, yang pertama kan kita harus memenuhi kewajiban kita dulu sebagai pekerja di sana juga bekerja, ya harus bekerja dulu. Habis itu kan kita ngurusin kayak pekerjaan rumah kayak masak dan lain sebagainya. Setelah masak kita bisa belajar bahasa Jepang dan lain sebagainya kalau ingin belajar memahami lebih dalam tentang Jepang. Terus kalau bisa ya ambil hobi-hobi yang lain. Kalau bisa ya kan di sana kayak olahraga juga ngambil, terus saya fotografer juga ngambil, tapi fotografernya juga agak terlalu sekarang nggak terlalu digandrungi, nggak terlalu masih vakum. Masih vakum ya. Oke. Kalau hari kerja atau jam kerja di Jepang itu seperti apa Mas? Liburnya berapa hari selama sebulan? Jam kerjanya itu satu hari kan 8 jam. 8 jam itu kerja berarti selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Terus Sabtu Minggunya itu libur. Udah itu untuk jam istirahatnya biasanya 45 menit kalau di perusahaan saya. Satu hari jam istirahat 45 menit selama 8 jam kerja. Iya. Oke, next Mas. Jadi ini saya pertanyaan yang berhubungan dengan akun TikTok saatnya sekarang. Mas Nasruddin ini nyangka nggak kalau unggahan TikTok terakhir yang sepulang dari Jepang ini bakal booming atau viral saat ini? Nah, kalau itu nggak nyangka sama sekali ya Mas. Soalnya kan upload cuma sekedar iseng sama nyimpen itu kan buat konsumsi pribadi maupun konsumsi yang ingin lihat. Tapi kok nyampe booming ini kan jadinya ngerasa effortnya lebih seneng gitu kan. Gitu. Bangga kalau jadi viral gitu. Itu kira-kira postingan tanggal berapa Mas? Diunggah tanggal berapa? Postingannya diunggah hari Rabu. Rabu tanggal 13 ya? Iya. Oh iya, tanggal 13. Terus tahunnya? Tahunnya itu berarti hari Kamisnya kok mulai banyak yang lihat, banyak yang komen, banyak yang share kan, jadinya kan sebar kemana-mana. Ngerasa
seneng banget kayak. Oh seneng ya, bersyukur ya, bangga ya. Iya bangga. Setelah tahu unggahannya viral di TikTok, apa yang terjadi? Setelah kayak gitu kan banyak kayak apa berita-berita kayak BWB dan sebagainya pada orang-orang pada share pemberitaan di portal-portal Batang kayak gitu kan pada share. Jadinya kaget juga kan. Wah, kesebar sampai ke grup-grup di kota tercinta ini. Selain itu apa aja mas? Apa mungkin ada yang DM, ada yang WhatsApp, ada yang... Oh kalau itu sih ada mayoritasnya DM-nya kayak gimana bang caranya pergi ke Jepang, bang ada lapor ya bang, terus bang gimana caranya ke sana, pokoknya nanyain biar caranya ke sana gimana. Oh gitu ya. Jadi untuk pertanyaan yang tadi tanya itu udah terjawab ya? Sudah. Obrolan kita siang ini. Iya. Nah, ada juga yang nanya mas, kira-kira bang gaji berapa bang? Oh nggak ada. Kalau itu nggak ada, soalnya kan kontennya konten melo mas Ana. Oh iya. Kemarin setelah tanggal 2 pulang terus terdokumentasi, kira-kira ibu kesannya gimana pada saat momentum ini? Saya melihat itu rada ya melo-melo banget ya, cuman saya sekuat ben iso biar nggak nangis saya tahan ya pada waktu mau masuk. Apa yang terjadi pada saat itu yang terjadi sebenarnya? Yang sebenarnya sih juga bingung ya aku ya, soalnya kan 3,5 tahun kondisi rumah juga udah beda, terus lingkungan juga udah beda kan, mondar mandir kayak orang bingung, terus lihat ibu kondisinya juga udah tua gitu kan, jadinya kan ngerasa nervous terus gimana ya, nangis ya? Iya mewek tapi masih bisa menahan, bisa terkondisikan ya. terkondisikan. Itu momentumnya ketika ibu tahu kalau sing nganterin apa namanya baju laundry itu anaknya. Iya. Apa yang terjadi? Langsung shock apa gitu? Ya pertama saya nganterin bawa laundryan ini belum sadar ibunya dan keluarganya, soalnya benar-benar ngabarin sama sekali. Ya kayak orang biasa ojol nganterin barang kayak gitu paketan, masuk terus nunggu dibayar, terus kalau udah dibayar kayak gitu kan saya kan langsung lepas pas masker dan lain sebagainya, langsung saya peluk. Pada saat itu yang videoin siapa? Yang videoin sepupu saya sendiri. Sepupu yang diinepin itu ya? Ini juga. Ya udah kong kali udah lama udah jadian ya? Oh udah komunikasi sebelumnya ya? Oke ya. Oke mas, terima kasih untuk obrolan siang ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Oke mas.